Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sampai inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi tentu saja sudah tahu ya dengan namanya kacang hijau. Nah, biasanya kita mengkonsumsi kacang hijau dengan sari kacang hijaunya. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tentang kacang hijau juga, tapi dengan bentuk yang berbeda. Oke, nah di podcast kita kali ini kita telah kedatangan seorang petani inovatif yaitu Ibu Desi Arianita dari Voktan Jaya Makmur dan juga Ibu Mary Ariantini SPMSI dari Dinas Pertanian Kota Palembang. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Desi, Ibu Mary. Oke, tentu saja sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, ini kita udah berbicara tentang inovasi tentang kacang hijau. Yang kita tahu biasanya kacang hijau itu dibuat menjadi sari kacang hijau dan bisa kita langsung kita konsumsi ya, atau juga bubur kacang hijau. Nah, ini ada varian baru ya dari kacang hijau. Ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang untuk membuat inovasi ini? Baik Bu, makasih waktunya. Kita membuat kacang hijau menjadi bentuk tepung. Nah, latar belakang kita awalnya kita merupakan satu kelompok tani yang dibina oleh Dinas Pertanian. Kita pernah juga membudidayakan kacang hijau. Nah, tetapi baru terpikir untuk membuat tepung ini setelah kita mendapatkan bantuan dari Dinas Horti, Dirjen Horti Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di saat itulah kita baru berpikir bagaimana mengelola kacang hijau itu untuk menjadi sebuah tepung kayak gitu. Dari tepung itu kita olah lagi lah menjadi berbagai macam makanan tradisional. Salah satunya kayak bolu kayak gitu. Jadi memang ini membuat suatu hal yang berbeda ya, Mbak Desi ya. Biasanya yang kita temui ya sari kacang hijau, tapi ini dicoba membuat suatu varian yang berbeda, yaitu tepung kacang hijau. Nah, ini tepung kacang hijau ini sebagai pengganti terigu atau memang untuk langsung dikonsumsi secara langsung? Bisa dikonsumsi secara langsung, tetapi juga bisa juga untuk pengganti kacang hijau, pengganti terigu ya. Jadi seperti yang disampaikan bahwa tadi juga tepung kacang hijau ini bisa dibuat untuk bolu ya. Iya. Nah, bagaimana komposisinya dari bolu ini sendiri? Sebagai pengganti terigu. Iya, sebagai pengganti terigu tadi. Sama semua, kita tanpa campuran dari terigu, jadi pure benar-benar dari tepung kacang hijau semuanya. Jadi memang komposisinya 100% dari kacang hijau. Jadi memang tepung terigu ini memang tidak terpakai ya, dan digantikan 100% sama 100% diganti sama tepung kacang hijaunya, Bu. Oke. Nah, nanti kita berbicara soal bagaimana bolu menjadi bolu kacang hijau ini ya. Jadi bisa kita sebut bolu kacang hijau gitu ya. Kacang hijau. Oke. Baik. Nah, sebelum kita ke sana, ini siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini? Saya kebetulan ketua dari kelompok tani ini. Kita juga bersama ibu-ibu lainnya, anggota tani yang lainnya, dan juga yang jelas nggak lepas dari bimbingan Ibu Penyuluh dari Dinas Pertanian, Ibu Mary. Yang kita kan terus-menerus harus paling untuk menginovasi itu, kan ini kan orang awam Bu, kayak gitu kan, ibu-ibu rumah tangga semua. Jadi untuk melakukan inovasi ini terus berkoordinasi sama Ibu Mary. Oke. Nah, jadi memang dalam melakukan inovasi ini tentu saja melibatkan Ibu Mary dari Dinas Pertanian, tentunya akan memberikan informasi tentang kadarnya, tentang apanya. Baik. Nah, dari pembuatan tepung kacang hijau ya, kacang hijau menjadi tepung kacang hijau ini
tentu saja menggunakan alat-alat yang Mm-mm. tentu dari bantuan dari Dinas Hortikultura Iya. Provinsi Sumatera Selatan ya. Itu alat apa aja yang dipakai? Nah, kita kemarin kebetulan di tahun 2000 berapa kemarin 2001 ya Bu? 2002 apa kita kemarin? 21 ya, dapat bantuan dari itu berbentuk berbagai macam alat Bu, termasuklah alat kita juga ada kayak untuk sari kacang hijau kayak gitu. Nah, kita juga dapat untuk penepungnya Bu. Untuk Dan membuat juga ada open penepungnya. pengeringnya. Oke, jadi memang sudah cukup sekali ya sebenarnya untuk cukup ini, membuat untuk tepung kacang tepungnya. hijau ini. Nah, berapa lama proses dalam pembuatan tepung kacang hijau ini? Apakah memang ada inovasi di dalam proses pembuatannya atau memang sama dengan kita membuat tepung-tepung lainnya? Saya rasa sama Bu, mungkin pengolahan aja mungkin kadang beda-beda tiap ini kan, tiap tepung yang dari bahan dasarnya apa kayak gitu Bu. Proses pembuatannya kalau kita pengopenannya sekitar 7 jaman Bu. Untuk Kayak pengopenan gitu. 7 jam. Dari setelah proses perebusan ya Bu ya, perebusan kacang hijau itu sendiri. Oke. Butuh Jadi 7 jam. Jadi untuk 1 kilo kacang hijau Iya. itu kurang lebih mulai dari proses persiapan sampai dia menjadi tepung dan siap digunakan itu berapa lama? 7 jam. Karena perebusan 7 jam mungkin sebelumnya kita rebus dulu, kita cuci. Awalnya cuci dulu, direbus. Setelah direbus baru kita pengopenan. Jadi 1 hari itu sudah bisa langsung dikonsumsi Bisa ya? langsung dikonsumsi Bu. Karena mungkin dari proses perebusan nggak terlalu lama. Nggak mungkin terlalu untuk 1 lama. kilo cukup kurang 10 lebih 15 menit lah, mungkin 10 menit 15 menit udah dia ngembang aja Bu. Yang penting dia masak ngembang baru kita iniin. Oke, jadi Nggak terlalu lama. nggak terlalu lama ya. Nggak Jadi terlalu lama Bu. iya, 1 kilo itu dapatnya berapa 1 kilo kilo kacang tepung? hijau setelah jadi tepung itu kurang lebih 800 gram Bu hasilnya. Ya, jadi memang ada penyusutan ya, Ada karena penyusutan. pengeringan Iya, airnya ada pengeringan. ya. Oke. Nah, dari tepung ini ya, tepung ini kan tadi 1 kilo dapat 800 gram. Itu dalam 1 hari ya? Dalam 7 jam Bu. Kalau Dalam 1 7 jam. hari mungkin karena oven itu kan bisa otomatis mati sendiri. Jadi bisa kita setel kan untuk misalnya 1 hari berarti kalau 7 jam 24 jam mungkin kita bisa 3 kali proses. Karena kita itu dapat bantuannya kecil kan Bu, ininya kapasitas yang cuman ada 6 tray kayak gitu ininya pengopenannya itu. Jadi mungkin 3 kali bisa kan satu Iya, ini. dalam 1 hari ya. Tergantung banyak dikitnya kacang hijau yang kita masukin dalam oven itu. Ini semuanya diambil ya, termasuk kulit-kulit arinya semua diolah ya. Kecuali. Oke, baik. Nah, ini diproses menjadi satu bolu kacang hijau ya. Dan tentunya ini semuanya menggunakan tepung kacang hijau. Ini udah dicoba berapa kalau menggunakan ini, apakah ada perbedaan dengan tepung terigu? Kalau dari segi tekstur berbeda mungkin Bu. Karena kalau kacang hijau ini sendiri bentuk teksturnya itu agak lebih kasar. Ya, sebenarnya halus dia, tetapi begitu kita buat di bolu ini dia terasa di mulut tetap kayak kita kalau makan bubur kacang hijau ada tekstur kayak butiran-butiran, tetap ada itu Bu, terasa. Tetap ada ya. Tapi kalau dari warna sepertinya ini ini sampai inovasi bisa lihat ya, ini ada warna hijau, ini ada campuran warna atau ini warna aslinya? Asli pure. Makanya kita nggak ada pengelupasan. Jadi memang pure dari seluruh kacang hijau itu kita masukin Bu. Nggak ada kan kalau biasanya orang ada yang membuang ini pengupasan dulu. Nah kita enggak, kita masuk semua. Jadi ini memang asli warna kacang hijau tanpa ada tambahan dari pewarna makanan ya. Jadi memang pada prinsipnya ini udah sehat sekali ya. Jadi karena kita tahu juga bahwa kandungan kacang hijaunya itu kan memang glutennya rendah, lebih rendah. Terus juga mungkin gulanya juga lebih rendah ya dibanding tepung terigu ya. Dari tepung terigu. Nah, ini sasarannya siapa untuk inovasi ini? Sebenarnya awalnya kita itu untuk empasi anak sebenarnya. Kalau tepungnya aja. Nah, itu tepung itu kan bisa buat anak empasi, bisa tapi enggak pure segitu. Maksudnya enggak tepungnya aja. Tapi tetap harus ada campuran kayak susu babynya kayak gitu kan. Nah,
karena awal dari itulah, karena empati anak kan nggak terlalu setiap orang kenal kayak gitu, nggak selalu setiap ini juga ini, makanya kita berpikirnya gimana sih kayak gitu, biar tepung ini bisa diolah dari bentuk yang lain kan, jadi bentuk yang lain. Makanya kita bikinlah salah satunya bolu kayak gitu, Iya. Bu. Mungkin juga nanti Makanan pengganti. kue Iya, kering kue-kue lainnya kering ya. lain, kue kering bisa, Bu. Oke, tapi artinya ini tepung kacang hijau ini 100% ya bisa 100%. menggantikan fungsi dari terigu itu Iya. sendiri ya, dengan tidak merubah fungsinya ya. Iya. Dan tentu saja kalau komposisi nutrisinya jauh lebih tinggi Jauh ya. lebih tinggi, Bu. Dan lebih aman karena harusnya ya. Iya, yang jelas lebih aman karena Untuk- kita juga prosesnya kan nggak ada pengawet, nggak Iya, ada betul. apa. Oke. Memang pure ya olahan rumah tangga kan, Bu. Oke. Insya Allah higienis, kita juga Oke. industri. Ini tadi dibilang bahwa Mbak Desi juga dibantu oleh Bu Mary ya Iya. sebagai tim Penyuluh, penyuluhnya ya, pendamping. pendamping. Nah, ini sejauh mana peran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Palembang untuk melakukan inovasi ini? Baik, nah, terima kasih Mbak Yosi. Kalau dari Dinas Pertanian yang jelas kita dari awal kita melakukan bimbingan dari UPH, bantuan unit pengolahan hasil itu turun. Sebenarnya UPH ini bantuan dari Dirjen Hortikultura Kementerian. Terus jatuhnya di Dinas Pertanian, Dinas Pangan Horti Provinsi. Terus jatuhnya juga nanti pembinaannya di kami sebagai tim teknisnya kan, Dinas Pertanian. Makanya pas saat bantuan itu turun, dari awal kita melakukan bimbingan teknis dari pengolahan alat, cara penggunaan alat, dari segala macam bentuk apapun itu yang terkait dengan unit pengolahan hasil. Karena awalnya memang ibu-ibu ini sudah bergerak di pengolahan hasil sebelumnya, itu keripik, opak, segala macam. Tapi memang sasarannya kita ke tepung-tepungan ini karena banyaknya permintaan dari ada adik-adik penelitian juga kemarin kan. Jadi kayak mana ini kalau ternyata kacang hijau itu memang mereka pakai untuk penelitian empasi kan. Makanya kita coba, sebenarnya dari adik-adik penelitian yang minta ke kita, Ibu, kami ini ada penelitian katanya mau buat empasi dari berbahan dasar kacang hijau. Nah, makanya dari itu, makanya sama ibu-ibu Oktan ini sama Mbak Desi dan Mbak, kayak mana kalau misalnya kacang itu kita buatin tepung kayak gitu kan, jadi lebih praktis untuk pengganti untuk empasi mereka kan, untuk bahan untuk dasar empasi. Proses pengolahan dari tepung itu memang selalu kita dampingi Mbak, karena kita untuk takaran-takarannya juga kan kita harus tahu dari kita juga kan, karena kita sebagai tim teknisnya kan. Karena kalau ibu-ibu mereka memang kalau untuk soal masak kue segala macam itu nggak usah diraguin, udah pinter-pinterlah mereka terkadang dari kitanya kan. Cuma secara teknisnya, segala macamnya itu perlu dibantu kayak gitu kan. Bagaimana cara menghasilkan suatu kemasan yang bagus, menghasilkan produk yang menarik. Nah, itu yang perlu kita bimbing kan, kayak itu kita bantu. Kalau itu tidak terlepas sih dari awal sampai akhir Dinas Pertanian selalu ikut untuk mendampingin. Ya, jadi memang ini sudah cukup baik sekali ya kalau memang ini bisa dikomersilkan ya, karena ini dari segi packagingnya sudah cukup menarik ya, dan juga ini kemasannya ini sudah ada labelnya juga. Mungkin untuk kedepannya ya Mbak Mary masih banyak PR ya, karena ini mesti ke BP POM gitu ya. PIRT-nya mungkin dalam minggu-minggu ini juga keluar. Udah keluar. Sudah PIRT. Sudah sampai sejauh itu ya. Sejauh itu. Jadi sebenarnya apapun yang sudah dalam bentuk kemasan kita langsung kita urus PIRT-nya. Iya, betul. Karena sebagian ini sudah keluar produknya kan, untuk yang kayak keripik segala macam. Nah, untuk tepung ini karena ini susulan, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini juga keluar. Jadi memang sudah cukup banyak sekali ya bantuan dari Dinas Pertanian Kota Palembang ya. Nah, mungkin nanti kedepannya kemasan ya Mbak Mary ya, mungkin akan lebih karena ini kan masih dipakai standing pot, mungkin nanti bisa aluminium foil, mungkin juga kotak gitu ya. Ya, jadi memang sangat baik sekali ini juga untuk membantu ibu-ibu di ini ya, ibu-ibu rumah tangga lah ya khususnya ya. Oke, baik. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri, apa tantangan dalam melakukan inovasi ini?
Jadi mana Mbak Desi dulu? Tantangannya Bisa? Bu Mary dulu. Kalau dari sini yang jelas pemasaran. Ya. Nah, kalau di mana-mana Mbak produk yang dari pertanian ini kan susahnya kita di pemasaran. Betul. Karena walaupun kita secara online juga mungkin kita butuh teknik yang menarik ya biar tertarik konsumen. Dari permasalahan dari tahun ke tahun itulah yang kita ini. Jadi tetapi sekarang ini kita sosmed itulah gencarnya sosmed itu harus lebih diaktifkan lagi. Alhamdulillah ibu-ibu ini sudah melek teknologi Mbak. Ya, betul. Sudah pintar WhatsApp kan ya. Ya. Jadi bisa buat status, Ya. bisa buat ini kan kayak jadi buat apa story segala macam. Pokoknya lebih pintar sekarang nih ibu-ibu. Kalau untuk pemasaran mungkin di internal dulu kita nggak jauh-jauh dari lingkup internal kedinasan. Paling itu dibantu sama event-event kita bantu Mbak. Kalau misalnya ada dari Pertamina, dari ibu-ibu PKK yang ini kita bisa masuk ke event-event sana untuk kenalan. Itu paling. Nah, mungkin ini juga sudah sangat baik ya, ini bolunya udah enak ya sampai inovasi dan juga sudah eye catching sekali. Ini maksudnya kalau mau dikomersilkan udah sangat memenuhi standar pasar ya, karena dari rasa saya tadi udah coba ya, jadi memang enak ya, memang apa yang dibilang oleh Mbak Desi tadi memang iya, jadi teksturnya dari bolu ini terasa sekali, dan tidak menghilangkan rasa aslinya, dan juga warnanya pun ya sudah nggak perlu lagi ditambah pewarna alami, ini udah keluar dengan sendirinya ya. Oke. Nah Mbak Desi, karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali tentang inovasi-inovasinya yang lain ya. Nah sebelum kita tutup ada yang ingin mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk tim-tim pendukung inovasinya, silakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota yang selalu mendukung apapun kegiatan kita, dan terutama khususnya buat Bu Mary yang selalu setia. Apapun yang kegiatan yang kita lakukan, beliau selalu mendukung kami. Di setiap ini kami ada keluhan, ada apa, beliau selalu ada. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Cukup kayak gitu Bu. Baik. Nah demikian perbincangan kita kali ini ya Mbak Desi. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami kali ini. Ya, di lain waktu kita akan mungkin berbincang-bincang kembali. Baik, nah itulah sahabat inovasi, perbincangan singkat kita yang tentunya sangat inspirasi sekali ya. Dan tentunya informasi ini dapat menambah wawasan kita. Ternyata tepung kacang hijau bisa juga nih buat satu panganan olahan yang tentu saja enak dan tidak kalah saingan ya dengan yang produk-produk yang sudah beredar di pasar seperti bolu yang kita lihat di podcast kita. Ini memang enak sekali ya, saya udah coba juga tadi, dan tentu saja sampai inovasi teruslah berinovasi ya, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Thank you.